Mengikut Yesus artinya adalah mengikut cara hidupnya. Orang-orang yang mengikuti cara hidupnya inilah yang pantas dan layak disebut sebagai Kristen. Membahas mengenai cara hidup Yesus berarti kita harus membahas mengenai Injil. Sebab dari Injil inilah terekam jelas kisah kehidupan Yesus Kristus. Injil juga menggambarkan betapa sengsaranya kehidupan Tuhan Yesus dan betapa tidak wajar hidupnya itu. Saat Yesus lahir, ia mendapat penolakan di mana-mana, sehingga akhirnya ia harus lahir di palungan. Tidak hanya itu, Yesus langsung dilarikan oleh Maria dan Yusuf ke Mesir, sebab Yusuf tahu bahwa Herodes akan mengincar dan membunuh Yesus. Ketika usia 12 tahun, Yesus berdebat dengan alim ulama dan pemuka agama di Bait Allah, dan menyelesaikan tugas akhirnya pada usia 33 tahun setengah, usia yang masih tergolong sangat muda. Ia mati dengan cara yang mengenaskan, seperti dicambuk di arah ke bukit Golgota, diludahi, ditelanjangi, disalibkan, dan ditombak. Inilah yang dikatakan sebagai kehidupan yang tidak wajar, karena selama hidupnya, Yesus hanya melakukan kehendak Bapanya dan harus menerima perlakuan dunia yang begitu kejam. Berbeda sekali dengan gaya hidup agama Kristen hari ini, yang sudah sangat jauh melenceng dari gaya hidup Tuhan Yesus, yang ekstrim melakukan kehendak Bapa. Kekristenan yang ditawarkan hari ini malahan sama sekali tanpa mengandung resiko, tanpa konsekuensi, dan tanpa pengorbanan. Mereka menciptakan Yesus yang aman, yang sama sekali bukan Yesus seperti yang terdapat dalam Injil. Kekristenan hari ini tidak lagi menjadi ancaman bagi dunia ini. Sosok Yesus yang begitu serius dan ekstrim dan sangat melawan arus dunia berubah menjadi sosok Yesus yang penuh dengan toleransi. Hal ini jelas menunjukkan hilangnya nilai-nilai kekristenan yang sesungguhnya dalam diri pengikut Yesus hari ini. Padahal mengikut Yesus artinya adalah mengikut seluruh cara hidupnya. Kekristenan sama sekali bukan menjalani rutinitas agama, seperti ritual atau upacara keagamaan seremonial dan lain-lain, yang tidak membuat umat menjadi dewasa rohani, dan akhirnya membuat umat tidak pernah memiliki kehidupan seperti gaya hidup Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus miliki. Karena umat tidak pernah belajar Injil. Dan jika umat tidak pernah belajar Injil, artinya umat sama sekali tidak pernah dimuridkan oleh Yesus. Dan tanpa dimuridkan, maka sia-sialah kita menjadi orang Kristen. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.